Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, asisten dari percobaan unit 7 Fisika Dasar 2 dengan judul Optik Pemantulan dan Pembiasan Cahaya. Baiklah, di sini saya akan memperagakan tentang praktikum optik pemantulan dan pembiasan cahaya, di mana pemantulan cahaya adalah jika sebuah benda diletakkan di depan sebuah cermin datar, maka akan terbentuk bayangan yang sama besar. Dan untuk pembiasan cahaya itu sendiri adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya jika sebuah benda melewati dua medium yang berbeda antara medium zat, padat, dan gas. Untuk tujuan percobaan dari percobaan optik pemantulan dan pembiasan cahaya terdiri atas 7 tujuan percobaan. Yang pertama, untuk menentukan jumlah bayangan pada cermin datar jika dua cermin disusun dengan sudut apit yang berbeda-beda. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku seberkas sinar mengenai suatu permukaan cermin datar. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis pemantulan menurut hukum Snellius. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan sudut datang, sudut pantul pada cermin datar. Yang kelima, untuk memahami perilaku seberkas sinar yang melewati medium yang berbeda. Yang keenam, memahami hubungan sudut datang dan sudut bias. Dan yang ketujuh, untuk menentukan indeks bias bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan optik pemantulan dan pembiasan cahaya. Yang pertama alat, yaitu papan landasan atau papan refleksi cermin datar yang sudah dilengkapi dengan pengukuran derajat. Yang kedua adalah cermin datar untuk melihat bayangan pada benda, penggaris untuk menggaris, balok kaca pelan paralel yang memiliki ketebalan 2 cm, busur derajat, dan landasan styrofoam. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah berupa objek dalam pengamatan, yaitu jarum pentul, silinder, dan kertas HPS yang digunakan dalam pengambilan data. Baiklah, untuk percobaan dari optik pemantulan dan pembiasan cahaya dimulai dari percobaan pertama, yaitu untuk menentukan jumlah bayangan pada cermin datar. Di sini prosedur kerjanya yang pertama yaitu menempatkan cermin datar pada papan yang disebut dengan papan refleksi dan diatur sudut apit yang akan digunakan, kemudian melihat bayangan yang terbentuk atau berapa jumlah bayangan yang terlihat pada cermin datar. Di sini saya menggunakan sudut 90 derajat, maka akan dilihat dari semua sisi berapa bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Di sini bisa dihitung 1, 2, 3. Jadi untuk sudut 90 derajat terbentuk 3 bayangan pada cermin datar, dan dilakukan beberapa percobaan lainnya, yaitu dengan mengatur sudut apitnya, yaitu misalnya 60 derajat, dan silinder diletakkan di tengah. Sini kita kembali menghitung berapa bayangan yang terbentuk pada cermin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 bayangan yang terbentuk dengan sudut apit 60 derajat. Jadi untuk kegiatan 1, yaitu penentuan jumlah bayangan pada benda, digunakan rumus persamaan N sama dengan 360 per alfa kurang M, di mana N sama dengan jumlah bayangan dan M terdiri atas 2, yaitu M sama dengan 1 dan M sama dengan 0. Jika M sama dengan 1 digunakan apabila 360 per alfa adalah bilangan genap, dan M sama dengan 0 digunakan jika 360 per alfa adalah bilangan ganjil. Baiklah, untuk kegiatan 2 yaitu adalah pemantulan pada cermin datar. Di sini dilakukan kegiatan menghitung sudut yang terbentuk pada bayangan benda yang ditampilkan pada cermin datar. Jadi di sini digunakan 3 jarum pentul, di mana jarum pentul pertama digunakan sebagai pusat. Diletakkan di tengah-tengah cermin datar. Kemudian diletakkan satu lagi jarum pentul pada titik A. Kemudian kita akan meletakkan jarum pentul ketiga pada titik B dengan melihat bayangan pada cermin datar.
cara melihat bayangannya adalah dengan apabila pada cermin datar terdapat satu garis lurus, maka diletakkan pentul pada titik B. Bayangan yang dilihat adalah bayangan pada cermin datar. Titik B diletakkan jika titik A pusat berada pada satu garis lurus. Baiklah, dari ketiga titik yang jarum pentul yang telah dilakukan tadi, ditarik garis yaitu titik A, di mana titik A adalah sudut datang, titik P adalah titik pusat, dan titik B adalah sudut pantul. Dan dilakukan pengukuran dengan menggunakan busur derajat, di mana didapat hasil sudut datang atau titik A adalah 41 derajat dan sudut pantul dari titik B adalah 41 derajat. Baiklah, untuk kegiatan percobaan kedua, yaitu adalah pemantulan. Pada cermin datar digunakan hukum pemantulan cahaya, di mana hukum pemantulan cahaya terdiri atas dua. Yang pertama adalah sinar datang dan sudut pantul berada pada satu bidang yang sama. Dan yang kedua adalah sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Jadi dalam percobaan telah dibuktikan bahwa sudut datang dan sudut pantul memiliki sudut apit yang sama besar. Cara pengambilan data untuk pembiasan cahaya yang pertama adalah membuat garis pada kaca pelan paralel. Menggunakan dua jarum pentul untuk membuat bayangan. Membuat titik dengan melihat bayangan pada kaca pelan paralel dan menancapkan jarum pentul yang merupakan titik C. Kemudian menancapkan kembali pentul keempat dengan satu garis lurus. Ini adalah hasil dari praktikum kegiatan ketiga, yaitu di mana terdapat satu garis lurus pada kaca pelan paralel yang terbentuk. Kemudian dalam percobaan setelah terbentuk sudut datang dan sudut bias, yaitu titik AB dan titik CD, maka akan dibuat garis dengan cara menarik garis dari semua titik yang telah dibuat, yaitu dari titik A, B, C, dan D. Ini adalah hasil dari keempat titik yang telah dibentuk, di mana terdapat yang pertama adalah garis normal di titik B dan garis normal di titik C. Kemudian ditarik garis antara titik A dan titik B, dan ditarik garis antara titik C dan titik D. Kemudian dibentuk garis biasnya. Ini adalah garis kemiringan dari pembiasan yang telah dilakukan. Kemudian ditentukan sudut datang, sudut bias, sudut datang, dan sudut bias. Kemudian dilakukan pengukuran apakah sudut datang dan sudut bias memiliki ukuran yang sama dan sudut datang dan sudut bias dari titik C dan D memiliki sudut derajat yang sama. Jadi ini adalah hasil pengukuran derajat dari percobaan kegiatan ketiga. Yang pertama adalah sudut datang, yaitu 34 derajat, sudut bias 21 derajat, kemudian sudut datang kembali adalah 21 derajat, dan sudut bias adalah 34 derajat. Baiklah, untuk percobaan ketiga, yaitu pembiasan cahaya yang telah dilakukan tadi, terdapat hukum yaitu hukum Snellius, yaitu hukum Snellius 1 dan hukum Snellius 2, di mana hukum Snellius 1 berbunyi bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan hukum Snellius 2 yaitu sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan mendekati garis normal, dan begitu pula dengan sebaliknya, sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat maka akan menjauhi garis normal.
Adapun persamaan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu T sama dengan D sin theta 1 kurang theta 2 per cos theta 1, di mana T adalah pergeseran sinar, yang kemudian D adalah tebal dari kaca pelan paralel yaitu 2 cm. Sudut datang disimbolkan dengan theta 1 dan sudut bias disimbolkan dengan theta 2. Baiklah, itulah tadi praktikum dari percobaan optik pemantulan dan pembiasan cahaya, di mana ada 3 jenis percobaan, yaitu yang pertama penentuan jumlah bayangan, yang kedua pemantulan cahaya, dan yang ketiga adalah pembiasan cahaya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.